Oke, baik. Di sini saya coba lanjutkan ya untuk dari pendaftaran IGD. Jadi nanti untuk pasien pendaftaran IGD, bagaimana caranya nanti kita bisa untuk melanjutkan ya atau melakukan rujuk dari pelayanan IGD ke rawat inap. Oke, sini kita bisa tambahkan pelayanan. Setelah itu nanti bisa kita pilih di sini untuk status pasiennya, apakah pasien tersebut ini pasien lama ataupun pasien baru, bisa kita sesuaikan. Contohnya pasien baru, nanti di sini bisa dipilih pasien baru, lalu diisikan nama lengkapnya, NIK, jenis kelamin, dan juga untuk tanggal lahirnya. Tapi jika yang mendaftarkan untuk IGD tersebut ini adalah pasien lama, bisa kita pilih pasien lama. Lalu kita cari saja untuk nama data pasiennya. Nanti di sini otomatis dia akan memunculkan untuk data-data pasien tersebut. Setelah itu nanti bisa kita pilih atau sesuaikan ya dari kedatangan menggunakan dokter pemeriksanya, cara kedatangannya, rujukan sampai dengan keluhannya. Setelah itu nanti bisa kita sesuaikan di sini keluhannya, contohnya nanti sakit 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 badan sakit-sakit. Setelah itu kita proses pelayanan, sini otomatis dia akan mendaftarkan untuk pasien IGD tersebut. Kita masuk ke bagian pelayanan, yang dimana dia akan memunculkan untuk dari triase IGD-nya. Oke, di sini kita bisa masuk ke bagian tindakan pelayanan. Setelah itu nanti di sini akan muncul untuk triase UGD-nya yang bisa kita sesuaikan dari jalan nafasnya, pernafasan, sirkulasi, sampai dengan asesmen triasenya. Lalu ada juga untuk kolom obat yang dibawa pasien dan juga obat yang sering dikonsumsi pasien. Adapun bisa disesuaikan dari one day care-nya, lalu bisa di-print juga untuk resume medis dan juga print triase UGD-nya. Jika sudah dilakukan penyesuaian dari triase UGD pasien tersebut, bisa kita simpan dan selanjutnya bisa kita lanjutkan ke bagian observasi awal. Untuk observasi awal ini ada untuk form keperawatan dari observasi pasien, lanjutan fisik, dan juga untuk rencana keperawatannya. Adapun untuk pemeriksaan dokter, ada untuk tambahan yang yaitu adalah diagnosa dokter. Selanjutnya, nanti bisa diisikan ya dari form-form tersebut. Tentu saja untuk tiap form ini tidak wajib diisikan, jadi bisa menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan yang ada di klinik. Setelah itu kita bisa masuk ke diagnosa. Ini seperti biasa ya, diagnosa ICD-10 dan juga ICD-9-nya. Adapun juga untuk order resep. Order resep ini nanti kita bisa lakukan dari persiapan obat satuan, racikan, dan juga BHP. Contohnya nanti di sini ada untuk paracetamol, jumlahnya 10. Nah, selanjutnya ada untuk signanya ya terlebih dahulu. Dan ada untuk potensi, frekuensi, dan pemberian.
Oke, jadi untuk di bagian potensi ini adalah ukuran kuantitatif dari kekuatan suatu obat. Yang dimana nanti untuk pentingnya potensi ini, jika obat tersebut memiliki potensi yang lebih tinggi dari obat yang lainnya, maka dosis obat tersebut yang diperlukan untuk mencapai efek yang sama akan lebih kecil. Lalu yang kedua itu ada frekuensi, yang dimana mengacu pada seberapa sering obat harus diminum dalam jangka waktu tertentu. Yang dimana obat itu sangat berpengaruh pada waktu paruh atau durasi waktu yang dibutuhkan tubuh untuk membuang setengah dari dosis obat dalam darah. Lalu yang terakhir ada untuk pemberian. Ini adalah untuk resep instruksi tertulis dari dokter kepada apoteker mengenai obat apa yang harus diberikan kepada pasien dan bagaimana cara penggunaannya. Seperti itu. Jika sudah nanti bisa di submit atau disimpan ya. Dan jika memang ada untuk obat racikan yang harus diberikan, maka bisa masuk saja ke bagian obat racikan, lalu silakan dipilih kategori racikannya, metodenya, sama ini untuk PFP ya, potensi, frekuensi, dan pemberiannya. Nama obatnya, misalnya yang pertama itu ada ini jumlahnya satu dengan signanya. Lalu untuk obat keduanya, signanya tentu saja sama ya, karena masih dalam satu racikan yang sama. Lalu obat ketiganya. Lalu di bagian bawah sini, ini adalah untuk N quantity, yang dimana adalah jumlah puyer yang akan dibuat dari jumlah ketiga obat tersebut. Misalnya contohnya, dari ketiga obat tersebut dalam satu racikan yang sama ingin dibuat menjadi 6 puyer dalam satu racikan obat. Jika sudah, nanti bisa kita simpan atau submit kembali. Atau ada juga untuk BHP yang digunakan. Di sini bisa dipilih untuk obatnya. Misalnya handscoon ya, atau tidak ya? Oke, atau masker. Oke, contohnya masker. Jumlahnya satu, itu juga sama. Setelah itu nanti bisa disubmit. Oke, izin sebentar. Nah, nanti di sini, secara otomatis dia akan menyimpan dari data-data obat, satuan, racikan, dan juga BHP yang diberikan kepada pasien. Lalu bagaimana nanti caranya untuk teman-teman dari farmasi bisa memberikannya? Agar nanti teman-teman farmasi bisa memberikannya, di sini teman-teman farmasi seperti biasa ya, bisa standby saja di proses farmasi. Tetapi yang berbeda adalah untuk farmasi ini terdapat tiga bagian, dari rawat jalan, UGD, dan juga rawat inap. Untuk UGD ini kita bisa pilih ya di bagian UGD, lalu kita proses. Setelah itu kita centang saja. Dan nanti kembali lagi, jika memang untuk pasien tersebut itu adalah pasien BPJS, bisa kita submit terlebih dahulu, jangan lupa. Jika sudah, bisa kita kembali lagi ke bagian pelayanan IGD-nya. Dimana nanti di sini untuk di bagian resepnya dia sudah berhasil ya, sudah diberikan oleh farmasi seperti itu. Dan di sini kita bisa melakukan pencetakan untuk print out resepnya. Ada apa saja nanti yang diberikan kepada pasien tersebut. Ini bisa kita cetak atau print seperti itu. Nah, jika sudah, nanti bisa dilanjutkan dari tindakannya, penunjangnya, lalu penunjang eksternalnya jika memang ada. Ada juga untuk konsul spesialis, Hannover Screening Gizi, TTV, lalu CPPT. Nah, ini adalah untuk tadi ya instalasi farmasinya. Lanjutkan kembali dari untuk, nah ini untuk TTV-nya, grafik TTV-nya ya. Jadi bisa dilihat dari untuk pemeriksaannya. Misalnya dari
Tulisan ini saya coba contohkan ya untuk pengisiannya. 90, 90, 90, 90, 90, 36. Ini 45. Nah, di bawah sini pun ada juga untuk dari proses nanti pelayanan pasien KIA ya. Jadi ada untuk pendarahan, urin, kontraksi, TFU, dan juga untuk keterangan tambahan. Setelah itu jangan lupa kita simpan, yang dimana nanti di sini dia akan memunculkan untuk grafiknya. Dan di sini bisa kita melakukan penginputan kembali, misalnya nanti dalam waktu yang berbeda ya, dalam waktu yang berbeda. Di sini bisa kita inputkan kembali dari TTV-nya. Misalnya saturasinya itu naik menjadi 100, sistoliknya turun menjadi 80, diastoliknya tetap biasa, respirasinya turun, 80, detak jantungnya naik, 100, suhunya naik 36,5. Contohnya seperti ini. Nadinya menjadi 50. Nah, jika sudah nanti di sini bisa kita lakukan penyimpanan kembali untuk pengisian TTV. Oke, nanti di sini jika sudah dilakukan pengisian TTV kembali dalam waktu yang berbeda, setelah itu bisa disimpan, yang dimana nanti dia akan menunjukkan untuk grafik TTV-nya dari awal pendaftaran TTV sampai dengan TTV terakhir. Selanjutnya ada juga untuk CPPT. Untuk di bagian CPPT ini nanti bisa ditambahkan dari judulnya, lalu untuk petugasnya, jelas misalnya di sini kita bisa mengisikan IGD, lalu ambil data pemeriksaannya yang sudah kita lakukan yang sebelumnya dari SOAP-nya beserta dengan instruksinya. Setelah itu kita simpan dan nanti di sini akan bisa dilakukan verifikasi oleh DPJP. Lalu di sini untuk di bagian petugasnya nanti diusahakan untuk teman-teman Vaskes bisa menggunakan akun masing-masing agar terlihat nih dari petugasnya ini siapa saja yang melakukan CPPT-nya. Lalu untuk DPJP-nya bisa menggunakan akun dokternya masing-masing agar terlihat dari DPJP-nya bahwa dokter siapa yang melakukan verifikasinya. Setelah itu bisa kita centang submit, lalu nanti di sini untuk penambahan CPT-nya itu sudah selesai. Ada juga nanti ada pemeriksaan EKG, transfusi darah, surat, dan juga untuk permintaan operasi jika memang diperlukan. Dan jika untuk setiap pemeriksaan ini sudah selesai untuk di bagian IGD, silahkan bisa disubmit terlebih dahulu ya. Kembali lagi nih untuk pasien BPJS. Setelah itu kita rubah kunjungan ke bagian rawat inap. Jika memang nanti untuk pasien tersebut diharuskan melakukan proses pelayanan rawat inap. Kita bisa isikan untuk form masuk rawat inapnya, dokter pemeriksanya. Setelah itu kita simpan. Lalu setelah itu baru kita check out IGD. Nanti dia otomatis akan terisi ya dari pulang atas izin dokter, alasan keluarnya pindah rawat inap, kita check out, maka di sini nanti untuk pasien tersebut itu sudah selesai. Dan otomatis dia akan berpindah ke bagian pendaftaran rawat inap.